nggak selalu buang ke sungai atau mencuci juga di sungai gitu ya, sehingga timbul penyakit dan lain-lain karena semuanya di sungai dilakukan. Depan bahwa hidup bersih itu adalah menjadi satu tuntutan yang wajib. Karena kita tahu semua sekarang banyak sekali penyakit-penyakit. Maka yang kita pentingkan adalah bagaimana limbah tadi, terutama limbah domestik itu ada perhatian. Selamat datang Sobat Rembuk Jogja di podcast kita kali ini bersama dengan Biro PIWP 2 Setda DIY. Dan tentu saja kali ini kita akan membawakan salah satu topik yang menarik sekali mengenai strategi implementasi pengelolaan air limbah untuk mendukung pembangunan sanitasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja kita akan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Oleh karena itu, saksikan kami di segmen-segmen berikutnya di podcast Rembuk Jogja. Baik, Sobat Rembuk Jogja, kali ini kita akan memasuki sesi yang pertama yang tentu saja pembahasannya akan sangat menarik sekali dengan temanya nanti strategi implementasi pengolahan air limbah domestik dalam mendukung pembangunan sanitasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja kita akan langsung sambut narasumber kita. Hari ini kita ada 3 orang yang luar biasa sekali. Satu persatu nanti akan saya perkenalkan. Yang pertama yaitu dengan Kepala Balai Ibu Putri Intan Suri STMT dari Balai Penataan Pembangunan Prasarana dan Kawasan. Ya, selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Iya, terima kasih sekali atas kehadirannya di podcast kita kali ini. Yang kedua, narasumber kita ini juga sangat luar biasa sekali. Saya akan memperkenalkan Ibu yang cantik juga, yang tadi juga cantik sekali, yang ini juga cantik sekali. Dengan Ibu Rosdiana Puji Lestari, STMN. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Nindi. Ninda Ibu. Mbak Ninda. Oke. Dari Ibu PLT Kepala Biro dari PIWP 2 Setda DIY. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Kemudian narasumber kita yang tidak kalah menarik juga. Selamat datang Bapak Amir Syarifuddin dari Komisi C DPRD DIY. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Paling ganteng Dewi ini. Enggak Pak, ini cantik-cantik semua, untung masih ada satu ya yang lebih ganteng lagi. Terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak hari ini. Baik, langsung saja tanpa kita berbasa-basi lagi, kita akan masuk ke segmen yang pertama. Mungkin di awal ini kita perkenalan dulu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama dari Ibu mungkin bisa memperkenalkan mungkin peran serta dari balai yang Ibu pimpin saat ini. Baik, mungkin terlebih dahulu menyampaikan dulu balai kami ini sekarang bernama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025 karena kami berubah tugas dan pokok fungsi. Sebelumnya balai kami ini bernama Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya mengenai perumahan permukiman itu memang geser ke Kementerian PKP. Jadi yang lainnya kami tetap sama, jadi aktivitas kita sehari-hari melakukan pembinaan bangunan gedung, pengembangan kawasan,
strategis, kemudian tentunya sanitasi Oke. dan air minum Ya, itu tetap sama, oke, masih sama ya Bu? masih sama. Oke. Berarti bedanya Bu dengan yang dulu apa Bu? Sebelum Jadi itu. kalau balai sebenarnya beda hanya yang permukimannya aja Ya. geser. Kalau yang lainnya kami sebenarnya sama fasilitasi kami. Jadi mendampingi kabupaten kota terkait fasilitasi pembinaan. Jadi pembinaan, kemudian peningkatan kapasitas Pemda, kemudian juga pendampingan kelembagaan, pendampingan mungkin peraturan atau yang akan disusun oleh kabupaten kota. Kami melakukan pembinaan, selain itu memfasilitasi pembangunan jika ada usulan dari kabupaten kota. Oke. Namun yang berbeda saat ini adalah Kementerian PU, Bapak Menteri, strategi ke depan untuk RPJMN 2025-2029 memperkenalkan strategi 608. Oke. Jadi 6 itu adalah bagaimana nilai ekornya kurang dari 6%, yang terkait cipta karya itu bahwa kami harus memaksimalkan keberfungsian yang telah terbangun supaya ekornya kurang dari 6%. Jadi kami melihat lagi, mengevaluasi lagi fasilitas pembangunan yang telah kita lakukan selama ini, apakah sudah berfungsi dan bermanfaat sesuai tujuan pembangunannya atau belum gitu. Jadi kami mengejar keberfungsiannya dulu yang terbangun. Kemudian apabila ada usulan peningkatan optimalisasi dan lain-lain, itu tentunya balik lagi kepada evaluasi dulu, tetap dievaluasi. Kemudian tentunya tetap memfasilitasi apabila memang masyarakat membutuhkan melalui infrastruktur berbasis masyarakat. Oke. Mungkin itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu tadi atas perkenalannya. Mungkin kita langsung lanjut dulu ke Ibu Rosdiana mengenai peran apa saja yang biasanya dilakukan gitu di tempat Ibu. Ya, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan. Kami merupakan salah satu biro di bawah Sekretariat Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana salah satu fungsi kami, tugas dan pokok fungsi kami adalah sebagai koordinasi. Kemudian kami mempunyai kewenangan di ranah regulasi. Jadi khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan pembangunan, itu khususnya tadi kalau tema sore hari ini kan tentang pengelolaan limbah domestik. Nah, ini kami di ranah kebijakan, baik itu regulasi maupun kemudian bahwa kita membuat satu kebijakan untuk kemudian disampaikan ke bagian teman-teman operator untuk pengelolaan limbahnya. Nah, di biro kami ini tentu saja menjadi ranah yang penting karena kita bersifat koordinator dari baik kabupaten kota maupun stakeholder yang ada di Pemda DIY. Karena di biro kami kan ada beberapa yang kemudian menjadi mitra dari beberapa OPD, khususnya untuk pengelolaan limbah, mitra kami ada di Dinas PUP ESDM, karena ada pengelolaan limbah yang di bidang cipta karya dan juga ada balai pengelolaan air limbahnya. Ini yang kemudian kami menjadi koordinator di situ. Mungkin itu Mbak Linda. Oke. Baik, terima kasih Ibu tadi atas penjelasannya. Ya mungkin satu lagi supaya Sobat Rembuk Jogja juga bisa memahami nanti peran dari masing-masing narasumber. Monggo Bapak Amir mungkin bisa menjelaskan sedikit Pak dari peran dari Komisi C DPRD DIY. Tugas Dewan itu hanya 3. Satu, membuat namanya peraturan daerah. Kira-kira kalau bicara sore hari ini dengan ibu-ibu cantik-cantik ini, berarti itu kan tentang apa Bu, limbah? Pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah domestik. domestik. Berarti kita harus menyiapkan itu. Yang kedua, berkaitan dengan penganggaran. Kira-kira kita membicarakan tentang limbah domestik ini ada anggarannya atau tidak yang diajukan oleh beliau-beliau ini, termasuk di Bu Ros ini, kira-kira anggarannya berapa. Nanti kesepakatan antara DPRD dengan
Pemda DIY, gubernur. Setelah itu tugas kita itu hanya yang terakhir itu tugasnya adalah pengawasan. Kira-kira yang dirancang, yang diajukan, yang didiskusikan, yang diputuskan, yang disepakati berkaitan dengan kebijakan yang ada di Pemda DIY ini lurus, benar, sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Kalau benar kita mengizakan. Jadi Dewan itu ya tidak hanya sekedar berani ngomong, tapi harus ada data, fakta, real yang di lapangan. Kalau itu melenceng, berarti kita harus mengingatkan. Tugasnya hanya itu saja. Kalau itu sudah selesai, berarti Dewan sudah selesai. Gitu Bu? Yang lainnya nggak ada. Tugasnya nggak ada. Tugasnya hanya 3 ini. Itu banyak Bapak itu. Oh 3 ya, enggak ya 3. Tadi beliau nyebutkan berapa? Banyak Banyak semuanya. lah, saya kan hanya 3. Nggih. Nanti semuanya nanti tujuannya untuk niki nggih masyarakat bersama gitu nggih. Oh iya, Nggih. bukan untuk DPR loh Mbak. Nggih betul Pak. Iya. Nggih. Baik, kalau begitu mungkin kita bisa masuk gitu nggih. Saya penasaran Ibu dengan sepertinya ini kan ada niki nggih, instruksi Presiden tentang percepatan untuk penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik begitu sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2024 ngeten. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang mungkin melatar belakangi dari adanya Impres itu begitu? Jadi Impres 1 tahun 2024 itu sebenarnya lebih kepada bahwa kita masih punya hutang nih sebenarnya. Jadi kalau dilihat target sebelumnya itu kita kan aman dan layak. Nggih, betul. Nah, sekarang ini udah aman dan berkelanjutan, sanitasi ya. Nah di sini khususnya Impres itu kan bicara limbah, sanitasi, air limbah dan air minum. Nah terkait air limbah itu kan sangat terkait banget dengan air limbah domestik. Nah ini targetnya di 2029 itu harus tercapai 30%. Sedangkan saat ini kita masih di 2024 tuh target kita di 15% di RPJMN sebelumnya 2020-2024. Tapi kita itu masih ada gap. Kita baru realisasi itu di 12%. Sehingganya kita harus mengejar ke depan nih untuk sampai 30%. Bagaimana memenuhi itu. Nah, Impres itu sebenarnya melatar belakangi upaya pemerintah pusat mendorong pemerintah kabupaten kota membantu untuk meningkatkan pelayanan, cakupan layanan terkait sanitasi aman dan berkelanjutan. Jadi yang melatar belakangi itu pemerintah pusat membantu, mendorong, mempercepat. Begitu Bu. Supaya mencapai 30% itu tadi nggih di 2029 iya. Gitu ya. Oke. Kalau untuk ketercapaian nasional sekitar 12% ya Bu tadi ya. Iya. Sampai di tahun ini gitu ya. Atau di 2024 iya. Begitu. Kemudian kalau mungkin targetnya 15%. Targetnya 15%, berarti kurang 3% gitu ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu kalau untuk yang kondisi yang ada di DIY sendiri seperti apa Ibu? Jadi sebenarnya kalau bicara aman dan berkelanjutan mungkin DIY masih RPJMD-nya masih 2020-2024. Yang 2025-2029-nya belum ada. Jadi kalau yang potret yang kemarin kalau kami lihat memang untuk mencapai amannya itu sudah lebih dari ambang yang 15% 2024. Jadi udah 15% sedikit di atasnya. Namun memang untuk mengejar nggak hanya presentasi sanitasi aman, tapi juga harus mengejar yang fungsional tadi, kebermanfaatan, karena idle capacity-nya sangat besar. Gitu. Harus mengejar itu, jadi mungkin ada dukungan dari DPRD juga nih pembahasan dari Pemda untuk pemenuhan karena sangat besar, seperti IPAL Sewon ya Bu ya. IPAL Sewon dari peningkatan tahun 2018, 2020 sampai 2022 melalui APBN intervensinya itu bisa untuk mengcover sambungan rumah sampai 75.000
namun idle artinya baru idle tuh di atas 46.000. Jadi masih lebih dari separuh itu belum tersalurkan gitu ya SR-nya. Jadi PR-nya sangat banyak. Jadi kapasitasnya IPAL-nya udah sangat besar, tapi percepatan untuk penyambungan SR-nya memang perlu ada percepatan. Mungkin itu. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut gitu ya, saya mau bergeser sedikit ke Ibu Rosdiana. Kalau menurut Ibu, apakah ada atau sudah mungkin dilakukan langkah konkret dari Biro PIWP 2, Ibu? Jadi mungkin saya sampaikan dulu apa bedanya sanitasi layak dan sanitasi aman. Untuk sanitasi layak itu kan sebenarnya RPJMD kita kan sudah melebihi target. Karena RPJMD dan RPJMN ini kebetulan startnya tidak bareng. Sehingga ketika kami sudah menyusun RPJMD di 2022 hingga 2027, itu RPJMN-nya belum. Nah, ketika di awal kami menyusun RPJMD itu kami masih pakai kategori layak. Aman dan layak. Nah, ketika kemudian RPJMN mengharuskan aman dan berkelanjutan, yang ini definisi ini yang kemudian kami mencoba untuk mendata ulang sebenarnya capaian kita berapa. Memang kalau dari layak kita sudah optimis, Bu. Dari target 2024 90 sekian itu sudah tercapai, di 2025 itu 90 sekian, itu sekarang udah 98 sekian gitu. Udah jauh tercapai gitu ya di layak. Tapi ketika ngomong ke aman, nah ini yang kami harus kemudian ngajar. Nah, apa beda layak dengan aman? Itu memang kalau layak itu yang jelas dia ada dua, kalau tidak salah nanti saya dikoreksi ya Bu, bahwa dia yang pertama pengolahan limbah domestik melalui perpipaan dan melalui setempat. Setempat itu kalau orang awam bilangnya septic tank lah. Betul. Nah, septic tank ini kan ada aturan-aturan khusus. Kenapa dia bangunan septic tank itu dikatakan layak, dikatakan aman, itu seperti apa? Nah, yang pasti bahwa sudah tidak ada lagi BABS, tidak ada buang air besar sembarangan. Itu sudah dideklar di Pemda DIY sejak tahun 2016 atau 2000 berapa saya lupa. Tapi itu sudah dideklar, tidak ada lagi BABS di DIY. Nah, tapi kemudian ketika perpipaan dan septic tank ini itu layak, tapi ketika mau meningkat ke aman, satu, perpipaan itu masih jarang, terus terang masyarakat DIY itu masih belum familiar dengan pengolahan limbah melalui perpipaan. Padahal ini sebenarnya sudah berlangsung lama sekali. Di DIY saja pembangunan pengolahan air limbah domestik melalui perpipaan sudah dari zaman Hamengkubuwono ke-7. 8 ya Pak ya? Ke-8. Dan ada pengolahan limbah di sektor keraton, di sekitar keraton di Pasar Ngasem. Yang sampai sekarang pengolahan limbahnya, instalasinya itu dijadikan sebagai bangunan cagar budaya, Bu. Nah, ketika kemudian dikembangkan dan selanjutnya, ini sebenarnya sudah lama, tapi masyarakat masih banyak yang belum familiar terkait pengolahan limbah melalui perpipaan. Nah, ini yang kemudian harus kita gaungkan ke masyarakat lebih luas lagi. Betul. Sebelum kita lanjutkan, kita tahan dulu karena pastinya nanti akan masih ada banyak sesi lagi yang lebih menarik. Kita akan jeda dulu dan masuk nanti akan ke sesi selanjutnya. Tahukah kamu dari mana asal air yang kita pakai setiap hari? Mulai dari minum, mandi, cuci baju, cuci piring, sampai bersih-bersih rumah, hampir semuanya pakai air tanah sebagai sumber utamanya. Karena itu, air sangat penting bagi jalannya kehidupan. Kita harus jaga kualitasnya supaya tetap bersih dan aman untuk dipakai sehari-hari. Tapi, gimana ya caranya biar air tetap aman dan bersih? Gunakan air seperlunya, mulai dari pakai shower yang hemat air, pasang alat irigasi yang efisien di kebun, sampai perbaiki peralatan yang dapat membuat air terbuang percuma. Kurangi pencemaran di sekitar sumber air tanah. Misalnya, hindari pakai pestisida sembarangan,
Jangan buang minyak goreng bekas atau air sabun cucian ke tanah langsung dan pastikan septic tank tidak bocor ya. Rawat lingkungan sekitar sumber air. Kamu bisa tanam tumbuhan atau rumput penahan erosi di sekitar area sumber air. Hindari juga aktivitas yang dapat membuat tanah terkikis, karena itu bisa mempengaruhi kualitas air. Gunakan air yang aman untuk konsumsi. Kamu bisa pakai alat bantu seperti UV sterilizer atau ozonator untuk menyaring air. Dan jangan lupa ya, sumur dan pompa juga harus rutin dicek dan dibersihkan agar tetap higienis. Yuk, bersama-sama kita jaga air tanah, menjaga kualitasnya, menjaga pula jalannya kehidupan. Dari rumah sendiri untuk bumi yang lebih lestari. Baik, Sobat Rembuk Jogja, kita kembali ke segmen yang kedua, masih melanjutkan diskusi kita tadi ya. Kita lanjut lagi dengan Ibu Rusdiana tadi tentang bahwa masyarakat itu tidak terlalu familiar gitu ya Bu dengan sistem perpipaan yang ada begitu. Nah, dari Biro Ibu sendiri apakah sudah pernah begitu Bu melakukan sosialisasi atau mungkin edukasi ke masyarakat mengenai hal ini? Jadi begini Mbak, kembali lagi, tupoksi kami di Biro itu sebagai koordinator dan sebagai penyusun regulasi. Sehingga memang kegiatan sosialisasi dan sebagainya itu menjadi ranahnya teman-teman OPD teknis. Untuk kemudian di tempat kami, di Pemda DIY itu kan punya kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 bahwa untuk pengelolaan limbah domestik tingkat provinsi itu adalah mengelola air limbah domestik secara regional. Artinya pengelolaan limbahnya itu melayani lebih dari 1 kabupaten kota. Nah, kemudian di tempat di DIY ini juga ada Sekber Kartomantul, sekretariat bersama yang sifatnya ad hoc, yang itu mengelola atau membicarakan terkait kerjasama beberapa bidang gitu. Salah satunya adalah pengelolaan limbah domestik. Nah, di situ kemudian bahwa sambungan rumah itu menjadi ranahnya kabupaten kota. Jadi memang kalau kami sebagai biro hanya kemudian menyusun satu regulasi dan kemudian kita melihat bahwa ini masih ada PR banyak nih di Sewon. Di IPAL Sewon masih PR-nya luar biasa sehingga kemudian kami mengkoordinasikan dengan teman-teman kabupaten kota melalui Sekber Kartomantul dan sebagainya untuk kemudian ini loh teman-teman kabupaten kota, kamu masih punya PR sekian SR yang harus tercapai dan mereka harus menyusun satu roadmap sanitasi yang kami susun di biro, kemudian dilakukan sebagai roadmap sanitasi yang kami susun menjadi acuan dari teman-teman kabupaten untuk menyusun strateginya seperti apa. Sanitasi mereka harus selesai di tahun berapa, apa yang harus dicapai di setiap tahunnya, agar PR-PR-nya itu tercapai. Ini memang ranahnya kalau kaitannya dengan kampanye dan sebagainya itu ranahnya kabupaten kota, tapi kami tadi mengkoordinasikan, kemudian memantau dan mengawasi, monitoring dan evaluasi, kemudian mendorong teman-teman untuk strategi kamu itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Mungkin itu Mbak. Kemudian kalau untuk ini Bu, mungkin tantangan terbesarnya ketika selama proses Ibu mengkoordinasikan begitu dengan entah itu dengan masyarakat atau dengan OPD yang lain, itu tantangan terbesarnya apa Ibu? Anggaran. Sudah dijawab. Nanti masuk ke anggaran gitu nggih. Itu salah satu Pak. Salah satu aja. Salah satu tapi paling penting. Paling penting ya. Baik. Salah duanya yang penting juga adalah berani kebijakannya. Jadi gini. Tadi kan saya sampaikan untuk pengelolaan air limbah secara perpipaan itu masih banyak yang belum familiar. Artinya di situ ada PR terkait perubahan perilaku dari masyarakat. Ini kan tidak bisa kemudian hanya dengan satu regulasi, hanya dengan satu kampanye selesai kan tidak. Nah ini yang kemudian kita susun tadi ada roadmap sanitasi, ya kemudian ayo bareng-bareng mencapai itu. Strateginya seperti apa? Itu yang kedua. Kemudian tadi anggaran. Kemudian anggaran ini terkait dengan penyediaan sarprasnya, Mbak. Sarpras ini kan luar biasa kalau katanya dengan perpipaan. Karena tadi saya sampaikan di
PR kita yang sudah dibangun perpipaan dari zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu kan dibangunnya perpipaannya masih pakai cor gitu ya. Belum ada PVC zaman itu. Nah, sekarang ini mulai bermasalah. Ada kebocoran, kemudian kebocoran yang sedikit demi sedikit karena ada di dalam tanah kan nggak kelihatan nih. Betul. Tapi kemudian tahu-tahu di jalan di atasnya ambles. Ini kan jadi satu PR dan ini butuh anggaran tadi Pak. Butuh anggaran yang tidak sedikit dan penanganannya ini kan harus komprehensif nih. Karena kalau kita tangani yang di sini, yang di sana ambles lagi. Di sana ditangani, yang di sana ambles lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi perubahan perilaku masyarakat itu perlu dilakukan secara terus-menerus. Tidak hanya pemahaman terkait pengelolaan air limbah yang aman adalah melalui perpipaan, tapi sarpras yang sudah terbangun ini masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana menjaganya, merawatnya. Jadi kalau itu di jalan besar ada manhole itu toh Mbak, ada tutup yang bulat, berarti di bawahnya adalah air limbah. Saluran air limbah. Kalau yang bentuknya kotak itu drainase air hujan. Nah, masyarakat kadang tidak paham sehingga ketika di satu wilayah dia itu tergenang air hujan, maka kemudian udah manhole yang ini diangkat aja, yang penting air surut gitu. Sehingga di situ ada banyak air hujan yang sampah-sampah. Nah, ini kan perlu perawatan operasional pemeliharaan sarpras ini juga tidak sedikit. Kemudian pembangunan rumah itu kadang-kadang karena lahannya sempit, saluran air hujannya masuk ke situ. Jadi teman-teman banyak faktor. Teman-teman Balai IPAL Sewon yang sekarang menjadi Balai PAL PJK itu yang dia mempunyai kewenangan terkait operasional pemeliharaan IPAL-nya sendiri dan juga jaringannya ini PR-nya luar biasa mereka. Jadi selain memenuhi PR dari kementerian tadi yang idle kapasitasnya masih luar biasa banyak, tapi sarpras yang kita miliki juga sudah saatnya untuk direhabilitasi. Betul. Gitu, perawatan Mbak. Jadi, gitu. Nah ini yang kemudian kalau kita hanya per segmen nggak selesai Pak. Nggak selesai. Tapi kalau untuk memelihara secara keseluruhan anggarannya juga tidak sedikit. Nah ini yang perlu dukungan dari. Berarti kita langsung geser ke anggaran ngeten ya Pak. Pripun Pak? Bagaimana menurut Bapak? Saya minum dulu nih. Boleh monggo Pak. Maksudnya gini loh Mbak. IPAL regional itu bagian menjamin kebersihan air minum yang kita gunakan. Maka tadi saya contohkan untuk diminum saja. Karena tadi Bu Ros menyampaikan Bu Kepala, kita itu sudah diberikan contoh ya oleh pendiri Yogyakarta Hamengkubuwono ke-8 kaitan dengan IPAL itu. Di Komisi C DPRD DIY sudah didiskusikan. Beliau termasuk yang pekeh bagaimana rehabilitasi apa ya? Kaitan dengan peralonisasi atau saluran sampai ke mulai dari UGM, Jalan Kaliurang sampai Kota Baru sampai ke Sewon panjangnya 363 kilo itu butuh perhatian semua pihak. Tapi saya agak senang dengan kementerian tadi karena di situ ada impres yang mendorong ke sana. Berarti harus ada kebijakan yang serius dari pemerintah daerah, dari kementerian, termasuk berarti kalau ada impres otomatis didampingi dengan anggarannya. Kalau hanya sekedar impres tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Maka perlu ada impres yang menjaga impres itu dengan kaitan dengan anggaran. Nah, kami sudah mendiskusikan itu. Contoh di Kota Baru, itu sudah ada yang bocor itu Burus. Kota Baru tidak hanya ambles Bu, tapi pohonnya semakin hijau. Berarti nanti airnya di situ juga semakin rembes ada air rembesnya. Gitu, berarti kalau itu air dalam atau air sumur yang diambil untuk minum itu berarti harus terjaga. Kalau tidak berarti E. coli-nya tinggi. Yang kedua nanti pasti akan muncul stunting. Nah, saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Nah, tidak hanya sekedar
pencapaian target, ya itu ya. Tapi harus diimbangi dengan kebijakan oleh pemerintah provinsi, kalau sini ya bukan provinsi DIY ya, pemerintah DIY bersama kebijakan kabupaten kota. Begitu Mbak, panjangnya cukup banyak. Kalau dulu bukan Bu, pakai ini loh, pakai gerabah ya. Gerabah dulu terus dibakar baru untuk peralon. Sudah berapa tahun, ratus tahun, berarti ini kualitasnya dulu cukup bagus. Tinggal kita merawat, melanjutkan itu saja. Nah tadi Bu Rus memang betul, perubahan perilaku masyarakat itu sangat penting. Nah yuk bareng-bareng dijagalah. Kalau nanti pengelolaan limbah regional bagus, berarti nanti kehidupan masyarakat kaitan dengan kebutuhan air menjadi sarana pokok penting. Kita masuk di DIY komplit loh Bu, ada sungainya banyak loh. Mulai Progo, Opak, Gajah Wong, macam-macam, Bedok, sampai Kalioyo. Kok masih ada wilayah yang kurang air, itu berarti kita yang perlu evaluasi secara internal. Kami di Komisi C, kami kebetulan di Pamaskarta di DIY menjadi penasihat Bu, karena lama kami berkecimpung di situ itu. Nah termasuk tadi yang perlu perubahan penjelasan sosialisasi kepada masyarakat. Yang bentuknya tadi loh, itu loh, bunder itu berarti apa Bu? IPAL ya, air limbah ke saluran. Berarti tidak boleh, tapi kami lihat kadang-kadang kalau pas musim hujan, ini hujan atau kemarau ini nggak tahu sih. Saya dibuka aja, di situ udah masuk macam-macam bantal bambu macam-macam, berarti sangat terganggu saluran itu. Begitu. Bapak, berarti mungkin bisa kita sampaikan juga ke Sobat MK bahwa memang ada bedanya, ada yang bulat, ada yang kotak gitu nggih. Kalau niki napa lubangnya niku apakah harus ada yang bulat atau yang kotak, hati-hati ketika mau dibuka pas hujan ngeten nggih. Gitu. Baik. Tadi kalau sambungannya dengan anggaran, tadi Bapak kan menyampaikan kalau harusnya kalau ada impres berarti diikuti dengan anggaran gitu nggih. Mungkin kita dengarkan sedikit sebelum kita masuk sesi berikutnya begitu. Apakah diikuti dengan itu Ibu? Ya, izin kalau terkait impres 1/2024 kami nyebutnya amal ya, air minum, air limbah. Impres amal. Air limbah, ya, impres amal. Jadi memang itu ada pembiayaan dari APBN. Tapi memang daerah sasarannya kan itu kan memang ada verifikasi prosesnya, kemudian baru akan dilakukan, dan impres itu biasanya lokasinya kan berjenjang ya, usulan dan lain-lain dan verifikasi, dan biasanya juga menyasar MBR. Jadi yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah ya. Jadi kalau non MBR mungkin bisa lewat misalnya perumahan akan bikin baru, bisa didorong oleh Pemda terhadap itu. Tadi mungkin menyambung dari Bu Rusdiana, kita itu memang pemerintah pusat itu kan mendorong agar ada perubahan perilaku, benar perilaku, karena perilaku masyarakat itu yang benar-benar yang harus dilakukan perubahan, karena kan sebenarnya memang ada perbedaan nih Bu limbah. Jadi limbah domestik itu misalnya apabila rumahnya berada di atas jalan kira-kira gitu ya, sehingganya itu secara gravitasi itu bisa dengan jalur perpipaan ke IPAL. Tapi apabila lahan di bawah jalan itu pasti sedot tinja. Nah ini juga kami kan juga ada fasilitas IPLT Sewon ya, IPLT Sewon. Itu kemarin tuh 100 meter kubik. Tapi memang perubahan perilaku itu juga kembali karena di samping mungkin Pemda keterbatasan truk tinjanya gitu ya, dibantu oleh para pengusaha. Tapi harusnya perlu dikoordinasikan penjadwalan juga supaya tadi, karena swasta ngambil-ngambil tuh bisa jadi bukan limbah rumah tangga atau domestik, bisa jadi industri rumah tangga itu keangkut juga gitu ya, sehingganya beban pengelola
IPAL atau IPLT, jadi semakin ini berat. Nah ini yang harus dikerjasamakan juga mungkin itu. Jadi perilaku pengangkutnya dan lain-lainnya, masyarakat juga terutama. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kaitannya dengan mungkin kerjasama dengan pihak swasta dan lain sebagainya di segmen selanjutnya. Cucian numpuk, piring, gelas, pikiran, semuanya numpuk. Lah, Mbok mau ngapain sama minyaknya? Minyak kayak gini tuh jangan dibuang di saluran kayak gitu. Kenapa sih Mbak? Emang nggak boleh dibuang di situ? Terus mau ditaruh di mana? Mau dikoleksi? Mau ditaruh di botol? Atau malah dipajang di tembok? Aduh, Mbok. Minyak ini tuh bikin salurannya tuh kesumbat. Bisa bikin bau, apalagi tuh tadi udah kecampur sama air sabunnya. Nih ya Mbok, tak bilangin, kalau minyak kayak gini dibuang ke saluran itu tuh bisa bikin air limbah kita tuh tambah kotor, tambah susah diolah, sungainya jadi keruh. Nah kalau kayak gitu salahnya siapa? Emang iya ya? Masa sih? Orang cuma sedikit gini tok kok masa bisa berefek ke sungai sih? Yo jelas dong Mbok. Mbok ya dipikir ya sekarang, kalau tiap rumah buang minyak ke saluran kayak gitu, ya lama-lama semuanya jadi kolam racun. Air yang kita pakai sehari-hari itu terkontaminasi. Oh iya ya. Ya udah deh kalau gitu saya tak milah-milah limbah biar nggak mencemari lingkungan. Terus ini minyaknya mau dibuang kemana? Nah, caranya gini. Tuang minyak bekas yang sudah tidak terpakai ke dalam botol. Satukan semuanya, lalu serahkan pada pengepul minyak untuk didaur ulang. Oh, gitu toh. Nah, konco-konco di sini juga perlu tahu. Mari kita jaga kualitas air kita biar bersih, biar aman buat digunakan dan aman buat dikonsumsi. Jangan nunggu diperingatin sama alam. Kita dulu yang harus peduli sama alam. Mari kita mulai dari langkah kecil untuk hidup yang lebih baik. Betul. Baik, Sobat Rembuk Jogja, kita memasuki segmen yang ketiga, masih dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Dan kita akan lanjut tadi mengenai mungkin apa atau mungkin hal-hal yang sudah berkembang begitu setelah adanya impres untuk peningkatan percepatan sanitasi tadi, Ibu. Iya, jadi tadi impres 1 2024, impres amal. Jadi memang pemerintah kan mendorong kabupaten kota nih untuk percepatannya. Nah ini kan target itu selain MBR kan yang idle capacity tadi. Nah, yang tahun lalu kita sudah lebih kurang 580-an SR melalui tahun 2024. Nah yang tahun 2005 ini belum masuk untuk DIY, tapi belum tahu tahun depan. Jadi tetap harus ada usulan karena impres itu lampirannya kan diperbarui tiap tahun. Kemudian yang paling penting itu adalah selain impres itu ya, bahwa kita nih bersama-sama kan mengejar aman dan berkelanjutan. Nah kita itu sebenarnya 15% pun 2024 atau itu kita tuh paling terendah senegara ASEAN. Tertinggi itu Singapura udah 100% aman dan berkelanjutan. Kalau yang di atas kita itu negara Thailand udah 26%. Sehingganya kita nih masih belum agak kurang gitu ya, jauh ya, kurang. Makanya itu salah satu latar belakang juga impres itu dikeluarkan. Jadi memang ingin bersama-sama Pemda mendorong, karena walaupun baik undang-undang pemerintah daerah ya tahun 2014 itu bahwa itu tugas wajib pemerintah daerah sebenarnya gitu.
Nggih. Jadi memang kita membantu tadi yang idle capacity bagaimana termanfaatkan, menambah, mengurangi gap sebenarnya. Mungkin demikian. Kalau kaitannya dengan kerjasama tadi Ibu, mungkin ada kerjasama yang saat ini sudah dilakukan gitu antara pemerintah dengan swasta, nanti dengan Ibu Putri dan Ibu Rosdiana mungkin bisa menjelaskan ke Sobat M. Ya, jadi kita sebenarnya kan dari segi pendanaan alternatif kita mencoba kalau memang ada yang lebih aktif kabupaten kotanya komitmen gitu ya, kita mungkin nanti bisa membantu mencari pendanaan alternatif. Tapi memang ada yang dari sisi Pemda juga memang kelihatan harus melihat berbagi peran gitu ya antara operator, kontraktor dan pengelola dan lainnya gitu. Seperti tadi IPLT Sewon gitu ya, itu memang armada truk Pemda memang terbatas, jadi dibantu para swasta. Nah swasta ini kan harus dijadwalkan supaya tahu nih mengambilnya dari mana saja. Saat ini memang IPLT Sewon udah overload gitu ya, jadi memang kapasitas yang terbangun waktu itu 100 meter kubik, tapi memang harus kita coba kan ini ada usulan lagi dari Bantul ya, optimalisasi sehingganya untuk peningkatan kapasitas. Tapi memang kami di dalam tahun ini melakukan evaluasi dan penyusunan perencanaannya, kami mencoba menambahkan fitur gitu ya yang nanti para swasta nanti ini harus dipasang entah barcode atau apa gitu ya, yang nanti setiap masuk ke dalam IPLT itu akan terdetek mereka tuh dari mana datangnya gitu ya. Karena terkadang itu nggak terdetek, harusnya kan maksimum tuh sehari itu 100 meter kubik per hari. Mungkin itu Bu, jadi memang terkadang apakah itu memang domestik atau malah limbahnya industri ya berarti. Iya, jadi kan berbeda. Iya, betul. Sehingga alat-alat yang ada di fasilitas itu beda ya. Cara pulangnya jadi lama dia. Mungkin itu. Kalau menurut Ibu sejauh mana sebetulnya sampai saat ini pelibatan swasta dalam proses itu? Jadi gini, mungkin sebelum ke situ nih. Tadi kan disampaikan sanitasi layak dan sanitasi aman. Nah, salah satu kriteria aman itu adalah ketika septic tank itu secara berkala disedot. Paling tidak kalau nggak salah 3 tahun sekali ya Bu aturannya ya. 3 tahun sekali harus disedot. Nah, penyedotan ini yang kemudian harus terjadwal. Ini menjadi ranahnya teman-teman kabupaten kota. Karena mereka yang punya by name by address-nya. Nah, untuk di Sewon sendiri itu kan ada dua pengolahan air limbah. Satu pengolahan air limbah perpipaan yang 333 km tadi. Ya. Satu lagi instalasi untuk lumpur tinja. Artinya dia melayani untuk yang septic tank disedot secara berkala tadi. Nah, ini yang disampaikan Bu Putri tadi bahwa IPLT kami itu sudah overload, Pak. Di sana, di Sewon ya? Iya, yang di Sewon juga. Overload karena posisi kapasitas dulu yang ini Bu, sebelum 100 itu malah hanya 21 meter kubik per hari. Ketika kemudian 100 naik ada 100, ternyata truk tangki yang masuk itu sehari bisa 50 truk tangki lebih. Di mana satu truk itu aja udah 2,5 kubik kan Pak. Nah ini yang kemudian overloadnya ada di situ. Sehingga beberapa kali nih teman-teman dari Sewon mencoba untuk memetakan kembali sebenarnya alat IPLT itu perlu cukup ditambah atau memang perlu satu lagi kapasitas besar. Yang ada ini masih bisa diberdayakan enggak kan seperti itu Pak. Nah ini yang kemudian menjadi fokus dari teman-teman Balai PLPJK, Dinas PUPSDM yang kemudian harus melihat lagi. Nah tadi kalau terkait dengan armada truk ini memang di Pemda tidak memiliki Bu, tidak memiliki truk. Itu yang mereka memiliki itu kabupaten kota. Mereka punya memang karena punya kemenangan di situ juga. Nah untuk provinsi ini memang tidak memiliki truk penyedot. Ya, nah
Sehingga kemudian pelayanan kami adalah menerima truk tangki tadi dari swasta rata-rata. Tapi kemudian sebagai pengelola membuat satu ini Pak, supir-supir truk itu kan punya paguyuban. Nah ini yang menjadi ranahnya komunikasi dari pengelola dengan mereka. Aturan-aturan tadi sudah ada Bu, barcode juga sudah mulai. Tapi kalau untuk sampai terjadwal tadi yang ranahnya teman-teman kabupaten kota yang masih belum semua kabupaten kota di DIY itu punya. Ada yang sudah merintis tapi belum semuanya. Nah ini yang kemudian harus di-push lagi teman-teman kabupaten kota untuk tadi LT 2T. Ya Bu, layanan lumpur tinjau terjadwal. L2T2. L2T2, layanan lumpur tinjau terjadwal. Artinya kerekod semuanya bahwa si A, si B, si C tahun ini septic tanknya disedot, maka maksimal 3 tahun kemudian harus diulangi lagi. Nah ini menjadi ranahnya teman-teman kabupaten kota. Memang di DIY. Dan swasta loh Bu. Oh iya. Iya swasta. Enggak, yang punya kewenangan membuat terjadwal tadi kan teman-teman kabupaten kota. Karena mereka yang punya wilayah, punya data terkait by name by address-nya. Ya ini yang kemudian kabupaten kota sendiri belum semuanya punya IPLT, sehingga keberadaan IPLT Sewon ini menjadi salah satu yang jadi vital sana. Iya, sangat penting. Pernah ke Sewon belum? Pernah Pak. Oh, bagus atau tidak? Iya, karena saya juga dekat situ rumah. Artinya tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau itu karena vital ya, berarti perlu ada optimalisasi mesin atau justru tambah mesin yang baru. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Mungkin ada dewan yang belum paham. Nanti mungkin ibu-ibu bisa ngajak dewan ke sana. Ini loh fungsinya, tetapi mestinya pemerintah daerah termasuk Bantul ini kan daerah paling ujung ya. Bahasannya itu semua DIY buang sampahnya ke Bantul. Apalagi TPST Piungan ahlinya ini, beliau ini. Ya tahu, itu prosesnya di mana? Bantul, buat limbah Bantul. Limbah Bantul. Hotel itu tidak ada Bantul, hanya 1 atau 2. Ya tahu, sementara kota dan utaranya jauh lebih besar. Limbahnya kemana? Bantul. Yang Bantul. Berarti ini Bantul itu harus ada apresiasi. Jangan sampai dibuang. Loh iya nih double saya Bantul J makanya. Saya juga orang Bantul betul. Iya. Artinya maksud saya gini loh, maksud saya IPAL yang sudah ada itu dioptimalkan, dirawat tadi, termasuk saya sangat sepakat untuk diremajakan kaitan dengan pengolahan apa? IPLT. Tadi lumpur tinja. Terus nanti Mbak, ya biar sampah apapun termasuk IPAL, TPST Piungan ini jangan menjadi momok, tetapi menjadi sahabat. Contoh misalnya sahabat bagi anak-anak kita, menjadi lahan edukasi pembelajaran. TPST Piungan sudah dulu disemprot pakai apa itu pembasmi, ekoenzim. Tapi kan ternyata banyak lalat yang mati, yang rugi kan Gembero Loko. Nah di IPAL Sewon ini saya kira ini sudah mulai muncul. Karena kami juga bergerak di pendidikan, saya ajak ke sana. Kok bau? Oh berarti kalau bau adik-adik buang sampah dibenarkan. Terus ini semua tinja yang disedot itu dibuang di sini, diolah. Berarti besok kamu belajar kaitan dengan IPS, IPA, matematika harus pinter, ya toh? Terus nanti bahasa Inggris apa? Harus bisa, karena tulisannya itu Inggris semua, berarti kamu harus bisa bahasa Inggris. Ini kan bagian dari edukasi. Nah, sing seneng mancing silahkan mancing. Ini Bu ini kan juga mancing, lelenya besar-besar di sana. Nilainya juga besar-besar, ya toh? Ya itu kan boleh itu, monggo nanti mau mancing, tapi kan harus apa dulu? Namanya apa? Didiamkan dulu berapa tahun dulu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh dikonsumsi. Oh, nggak boleh untuk konsumsi. Tapi kalau nggak ketahuan ya boleh ya Bu ya? Nggak boleh juga. Oh nggak boleh, berarti ini sudah peringatan nggak boleh. Ya toh? Berarti untuk edukasi di sana itu. Tapi kalau untuk indukan nggak boleh? Kunjungan boleh. Oh kunjungan. Untuk induknya, ikan nggak boleh? Oh nggak boleh. Oh nggak boleh. Nah berarti ini kan harus adekuasi. Terus airnya daripada yang lain dibuang dan sebagainya kan bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Asal tidak gatal.
kurang opo ini. Berarti kan tinggal nunggu impres tadi dari ya Bu ya, dari impres supaya kita itu lebih nyaman. Terutama nanti yang sudah didiskusikan di Komisi C dengan beliau, Bu Ros ini mulai terperbaikan jalur IPAL regional ya, jalur pipa limbah yang regional, regional. sampai ke Sewon, regional sampai ke Sewon. 363 km yang sekarang sudah mulai bampet, yang sekarang sudah pecah ditumbuhi dengan akar pohon dan lain sebagainya, berarti nanti akan ada masalah berkaitan dengan kualitas air sumur. Kalau kualitas air sumur sekali lagi tidak baik, berarti nanti anak-anak kita akan muncul stunting. Kalau nanti stunting dipolke tapi air limbah sampai sana tidak diperbaiki ya nggak ada fungsinya. Maka yang paling penting itu ya di sini nih. Air diberesi dulu, kebersihan jalur limbah sampai ke Sewon regional diperbaiki. Begitu Mbak. Baik. Nanti saya kembali lagi ke Bapak. Sebelumnya kita jeda dulu untuk masuk ke segmen berikutnya. Baik, kita memasuki segmen keempat yang tentu saja masih dengan pembahasan yang sama mengenai strategi dan implementasi pengelolaan air limbah dan juga untuk mendukung sanitasi yang ada di DIY. Kita langsung sambung lagi pembicaraan kita yang tadi dari Bapak Amin lagi, begitu. Mungkin ada ini Pak dari DPR gitu. Mungkin ada ndak yang pernah dilakukan ngeten untuk mengembangkan atau untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ini begitu? Kira-kira ada belum? Ada pastinya Pak. Tapi saya enggak tahu, makanya Bapak yang bisa memberitahu saya, nggih. Partisipasi masyarakat toh. Ya berarti yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan kepada masyarakat, sosialisasi apa Bu tutup tadi itu? Manhole. Nah, itu dijelaskan pada masyarakat ini fungsinya. Yang kedua, itu bagi kami sebagai anggota dewan DIY ini jangan sampai menjadi darurat-darurat urusannya dengan urusan apa tadi? Limbah. Jangan sampai. Berarti kalau jangan sampai kita nunggu dari kementerian, terutama Inpres tadi, kita tunggu dengan berharap banyak Inpres bisa turun. Kan ada Inpres jalan desa, berarti nanti besok ada Inpres jalan air yang menuju ke limbah Sewon. Ya toh? Kalau kami sebagai anggota dewan di Jogja ini, insya Allah ya, kami justru berpikir panjang Mbak, karena limbahnya pembuangannya terbatas, tapi tiap pekan, tiap hari ini keluarga-keluarga baru muncul. Berarti kalau keluarga baru harus beli rumah, kira-kira mampu atau tidak. Kalau hanya sekedar bangun, berarti kan masih ada PR kaitan dengan penyediaan air bersih, kaitan dengan limbah dan sebagainya. Ini menjadi PR kita bersama-sama. Apalagi tujuannya tadi dari masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, ini kan harus ada kolaborasi. Maka yang kita inginkan bagaimana optimalisasi pemanfaatan limbah yang ada regional, yang ada di Sewon itu, yang ada di Bantul. Terus yang kedua, nanti masyarakat sekitar yang berdampak. Kalau anginnya saya kira lebih seger karena banyak anginnya Bu ya. Tapi baunya kan perlu diantisipasi. Berarti nanti harus ada kira-kira masyarakat sekitar itu kompensasi yang kita berikan. Ya Bu, mulai jalan yang menuju ke sana, fasilitas, terus nanti sapi tanknya juga sekalian bisa dimasukkan di situ. Saya kira penting untuk kita lakukan. Terus kalau dulu berarti ada saya masih ingat dengan Burus itu. Daerah Kota Gede dan sekitarnya kan belum ada yang menuju ke Sewon karena ada masalah elevasi ya, termasuk jalan nasional itu ya. Nah, itu juga menjadi PR kita bersama-sama. Masih banyak PR, Mbak. Yang harus kita kerjakan. Tapi kalau ada anggarannya itu Dewan pokoknya sekali diunggulkan oleh Pemda DIY yang sudah ada kajian, ada diskusi, ada materi yang didiskusikan sangat panjang antara Pemda DIY dengan Kabupaten, DPR di DIY itu asal paham saja, pokoknya nggak pernah menolak lebih ya, kecuali yang pernah kita tolak. Tapi sebagian besar nggak pernah kita tolak, apalagi urusan limbah itu. Terus nanti termasuk ini
Bu siapa tadi Bu lupa saya itu. Bu Putri. Bu Bu Putri. Putri ya, Bu Nggih. Putri. Ini kan juga mendukung ketahanan pangan. Di sana airnya dibuang atau siapa? Untuk irigasi. Untuk irigasi, saya kira perlu dioptimalkan. Nah, untuk ketahanan pangan itu juga program nasional. Padi di sana juga bagus, daerah pertanian. Berarti kalau di sana perlu ada lahan abadi pertanian yang didukung dari limbah domestik sewon itu. Gitu Bu. Panjang loh itu, panjang sekali sampai ke sana. Kalau bisa kita kelola gitu loh. Maksud saya, biar ada timbal balik. Dari di situ ada pengolahan, masyarakat bisa manfaatkan pertaniannya, airnya, tapi yang penting tidak gatel. Betul. Enggak gatel Bu? Enggak, ikan aja enggak gatel kok. Gitu Bu? Enggak. Bu Putri. Gitu loh. Baik, terima kasih sekali Bapak. Kalau untuk Ibu Rosdiana, tentang masyarakat tadi, apakah ada kaitannya juga dengan program yang sanitasi total berbasis masyarakat, Bu? Oh iya, tadi kan saya belum ini ya secara tuntas ya menyampaikan yang pertama. Pengolahan limbah domestik ini untuk yang lokasinya dekat dengan jalan seperti yang disampaikan Bu Putri, atau dekat dengan akses jaringan perpipaan, dia wajib untuk masuk melalui perpipaan. Kalau yang jauh mungkin daerah pedesaan yang punya lahan yang luas, oke, pakai septic tank. Tapi gimana dengan perumahan-perumahan yang berdekatan, yang jauh dari akses pipa ini, tapi dia dekat dengan sungai. Nah ini ada kemudian dari kementerian pernah membangun, dari Pemda juga, Pemkab juga terkait IPA komunal. Nah ini adalah pengelolaan air limbah yang berbasis masyarakat. Nah ini pengelolaannya diserahkan pada masyarakat, kemudian pengelolaan limbah itu ketika diserahkan pada masyarakat maka harus ada edukasi di situ, harus ada sosialisasi di situ. Dari sekian banyak, sudah banyak ya Bu ya yang dibangun kan IPA komunal. Ini yang kemudian sama teman-teman kabupaten dievaluasi. Dari sekian ratus mana yang masih berfungsi, mana yang tidak. Kalau tidak, entah itu dari sisi kelembagaannya, pengelolanya, entah itu dari sisi manajemen pengelolanya dan sebagainya. Ini merupakan satu mekanisme pemberdayaan masyarakat untuk melibatkan masyarakat langsung pada pengelolaan limbah domestik. Sehingga mereka menyadari betul. Toh kalau misalnya dia tidak mengelola dengan benar, yang terdampak adalah orang sekitarnya. Betul. Sungai yang di dekat rumahnya akan bau dan sebagainya. Nah ini menjadi ranahnya teman-teman kabupaten kota untuk mempush melalui tadi sosialisasi, kemudian monitoring, evaluasi, pemberdayaan masyarakat ada di situ. Gitu Mbak. Salah satunya untuk masyarakat ada yang ingin disampaikan Ibu? Masyarakat kami menyampaikannya adalah bahwa saat ini dan ke depan bahwa hidup bersih itu adalah menjadi satu tuntutan yang wajib. Karena kita tahu semua sekarang banyak sekali penyakit-penyakit, kemudian juga banyak sekali wabah penyakit yang disebabkan oleh tidak bersih, tidak higienis dan saniter. Ini yang perlu disadarkan pada masyarakat bahwa ini saatnya untuk berubah, merubah perilaku menjadi hidup lebih sehat, gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian mungkin yang terakhir dengan Ibu Putri gitu ya, kaitannya masih dengan masyarakat itu tadi Bu. Menurut Ibu bagaimana masyarakat yang ada di Jogja ini kemudian menerima kondisi atau mungkin adakah perilaku-perilaku yang sudah cukup berubah gitu setelah mungkin ada beberapa perbaikan yang dilakukan dari dinas-dinas Ibu? Jadi perubahan perilaku itu kan nggak bisa tiba-tiba gitu ya. Betul. Tetap harus ada improve-nya gitu ya. Tapi memang harus ada melibatkan, memang kan ada kelompok-kelompok swadaya masyarakat itu bisa sebagai perpanjangan tangan pemerintah, rembuk desa dan lain-lain gitu ya. Itu bisa agar pengetahuan masyarakat dapat meningkat gitu ya, supaya nggak selalu buang ke sungai atau mencuci juga di sungai gitu ya, sehingga timbul penyakit dan lain-lain karena semuanya di sungai dilakukan. Nah ini mungkin perlu ada pendekatan, berbagai pendekatan dengan masyarakat, tapi masyarakat kita tuh pasti bisa berubah
gitu ya. Tapi cepat atau lambat itu memang ada usaha kita bersama. Mungkin demikian. Oke. Mbak, Baik. pernah tahu kalau Sungai Opa, Sungai Progo itu airnya jernih? Di tahun berapa nggih, Pak? Oh, saya masih tahun berapa belum ya? lahir, belum lahir ya, Belum 75 Belum gitu, lahir, belum Pak. lahir. Itu dulu kita waktu kecil itu, waktu kecil ya, Nggih. kita mandi di sungai, minum di sungai itu nyaman. Sekarang nggak berani. Nggih. Cari ikan di situ, itu nyaman banget itu. Oke. Airnya masih seger, kelihatan biru itu. Nah, Ya. sekarang kan tinggal, maka yang kita pentingkan adalah bagaimana limbah tadi, terutama limbah domestik itu ada perhatian. Jangan sampai yang penyedot-penyedot tadi, siapapun itu oknum, jangan sampai dibuang sembarangan. Di Sewon sudah ada, tapi jangan sampai dibuang di sungai atau di selokan. Nggih. Begitu. Nggih. Berarti memang pernah ada kasus itu nggih, Pak? Ada Apa? yang dibuang di sungai begitu nggih? Ya itu oknum lah Nggih. gitu. Tapi kan ada berapa, tapi itu jarang sekali. Nggih. Tapi itu nggih. jangan sampai terulang dan ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Nggih. Makaten. Baik. Baik, terima kasih Nggih. sekali dari ketiga narasumber kita yang luar biasa ini dengan Bapak Amir, Ibu Rosdiana dan juga Ibu Putri. Terima kasih sekali. Nah, Sobat Rembug Jogja, tadi kita sudah berdiskusi banyak hal tentang pengelolaan air limbah dan juga usaha-usaha dari pemerintah, dari DPRD dan juga termasuk dari masyarakat juga saya yakin untuk mengelola lingkungan kita menjadi lebih baik supaya kita semua bisa nyaman gitu nggih, tinggal di tempat yang nyaman, sungainya kembali bersih gitu ya, kembali bening dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita untuk tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih sekali. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi nanti di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam untuk Sobat Rembug Jogja.